Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu dewan guru SD Negeri Sinar Resmi yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan diri saya untuk hari ini akan menyampaikan apa yang sudah menjadi juga tanggung jawab saya dari peran saya menjadi calon penggerak. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang paradigma tentang budaya positif, tentang budaya positif yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita dari mulai sekarang dan untuk kedepannya. Jadi dalam kegiatan hari ini saya sengaja meminta waktu Bapak Ibu dalam istirahat, sengaja karena merupakan tugas yang harus saya laksanakan dan harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai kalau istilah orang Sundanya pakai PA ilmu. Jadi saya yang menerima dahulu, kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan berarti saya di sini menggurui Bapak Ibu, tapi karena saya menerima informasi terlebih dahulu, maka saya wajib menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk materi hari ini dari budaya positif ini ada sekitar 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga tempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara ini kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu dalam disiplin positif ini, yaitu tentang perubahan paradigma. Jadi apa itu paradigma? Jadi paradigma ini sendiri kita gunakan nanti kita sebagai seorang guru itu untuk bagaimana kita menempatkan posisi kontrol kita kepada diri kita juga kepada siswa-siswi kita. Jadi diibaratkan kalau misalnya kita dalam tangan kita itu menggenggam sesuatu hal yang sangat penting. Ibaratkan kita menggenggam meyakini hal yang sangat penting dalam diri kita, tangan kita, kepala kita, itu pasti kita tidak akan memberikan kepada orang lain dengan rayuan apapun, dengan hardikan, dengan misalnya suapan atau apa, pasti kita nggak akan memberikan, karena itu merupakan hal yang sangat penting dan berharga bagi kita semuanya. Jadi apa yang dimaksud di sini dengan perubahan paradigma? Nanti ini berhubungan dengan kita untuk mengajar, juga mendidik, juga menuntun, juga ngomong kepada anak kita atau murid-murid kita semuanya. Jadi perubahan paradigma di sini nanti siapa yang akan mengontrolnya itu? Yang mengontrol itu adalah bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kalau siswa siswa itu sendiri. Jadi di sini digambarkan ada perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang keduanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat ilusi itu, 4 ilusi itu tidak bisa kita paksakan kepada peserta didik atau siswa-siswi kita semuanya. Jadi nanti tentang perubahan paradigma ini nanti akan ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa siapa sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol, yaitu diri kita sendiri atau siswa-siswa itu sendiri. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa mempengaruhi siswa tersebut untuk begini, untuk A, untuk B. Jadi dalam stimulusnya seperti ini. Jadi yang seperti materi yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam halaman selanjutnya itu, jadi kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dalam stimulus responnya, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah agar pandangan orang lain itu sama dengan kita. Misalnya nih, kita menerapkannya kepada siswa, wayahna, anak-anak kalian harus begini. Gak bakal bisa seperti itu, karena siswa tersebut memiliki pandangan dan kontrol masing-masing. Kemudian tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon, bahwa teori kontrolnya yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan.
Jadi misalnya siswa itu melakukan kegiatan yang salah, tapi dia itu kita harus tanya dulu tujuan apa mereka salah itu melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu diantaranya seperti Bapak Ibu. Di sana ada 5 poin. Yang terakhir misalnya model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol nggak ada istilah menang kalah. Yang ada adalah kita berpikir menang. Jadi kita harus menang. Menang itu bagaimana dengan kita nanti berusaha untuk memenangkannya itu. Jadi supaya kenapa teori kontrolnya kita menang, jadi kita jangan berpikir kalah. Kalau kita berpikir kalah, jadi tanggal, jadi ogah gitu kan. Jadi kita berpikirnya selalu ke depan bahwa kita akan menang. Itu tentang paradigma, perubahan paradigma. Kemudian yang selanjutnya nanti yaitu tentang disiplin positif. Untuk selanjutnya yaitu tentang disiplin positif untuk materi yang kedua. Jadi untuk disiplin positif di sini kita harus mengetahui dulu apa itu makna kata disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut ahli yaitu Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang akan dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi apa nantinya, yaitu menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu dalam budaya kita makna tentang disiplin. Jadi kalau kita mungkin sekarang ini menganggap disiplin itu apa sih? Disiplin itu sebuah ketegasan, disiplin itu sebuah hukuman, bukan. Jadi disiplin itu adalah belajar untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Itu tentang disiplin. Jadi kecenderungan secara umumnya adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan kadang-kadang, kemudian bukan dengan apa yang harus kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi sekarang kita tahu bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata intinya kepatuhan dalam belajar siswa-siswi yang diterapkan kepada siswa-siswi kita. Kemudian dari kedisiplinan tersebut nanti kita akan ada nilai-nilai kebijakan universal yang harus yang ingin kita capai. Yaitu jadi apa itu nilai kebijakan? Jadi nilai kebijakan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut itu bersifatnya universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Seperti Hana tadi yang pada kontrol tadi. Jadi sesuatu yang dilakukan baik itu buruk atau salah atau benar itu semuanya memiliki tujuan. Di sini berdasarkan para ahli seperti itu, yaitu di sini oleh Dr. William Geiser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu berdasarkan ahli yaitu Diane Gosen yaitu 1998. Jadi di sini tentang nilai-nilai kebijakan universal ini harus dicapai oleh setiap siswa atau murid peserta didik kita dari kalau kita di SD yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pembelajaran sekarang itu kan kita berdasarkan untuk pencapaian tentang profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila itu kan ada. Jadi ada 6 yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam adalah kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari kita untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu menciptakan sebuah siswa atau murid yang berprofil pelajar Pancasila. Itu nilai kebijakan universalnya seperti itu. Jadi nilai-nilai kebijakan universal yang berakar pada profil pelajar Pancasila. Nanti bisa dikembangkan sendiri nilai kebijakan itu kan banyak. Kebijakan universal itu dalam kelas, misalnya disiplin tadi yang sudah disebut, kemudian menghargai orang lain, patuh, kemudian
toleransi dan lain sebagainya. Itu tentang kebijakan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebijakan universal. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori motivasi atau perilaku manusia. Jadi teori motivasi atau perilaku manusia ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan siswa-siswi kita. Jadi siswa-siswi kita ini itu biasanya dia mempunyai teori motivasi perilaku mereka masing-masing. Yaitu ada yang pertama adalah motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ada yang eksternal lagi, kemudian yang internal. Yang motivasi eksternal pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasa terjadi di mana Bapak Ibu? Yaitu terjadi ketika siswa misalnya kita suruh mengerjakan tugas. Jadi dari tugas yang kita berikan itu biasanya siswa-siswa itu ada beberapa motivasi yang timbul. Mengerjakan tugas karena dia ingin supaya menghindari hukuman itu atau ketidaknyamanan dari guru misalnya. Atau yang motivasi eksternal selanjutnya yaitu karena ini mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau zaman sekarang disebutnya apa tadi? Rewards gitu ya. Rewards. Jadi yang ketiga adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri bahwa saat yakin seperti apa bila dia melakukannya dia akan menjadi seorang yang disiplin. Jadi untuk motivasi ini semuanya pasti ada dalam peserta didik kita atau anak-anak kita. Ketika kita memberikan PR, memberikan tugas kepada siswa, kita harus menunjukkan hasil akhirnya itu yang motivasi eksternal yang timbul dari siswa-siswi kita, yaitu tujuan disiplin positifnya. Jadi olah sampai kita memberikan tugas atau PR ke siswa misalnya, siswa itu tujuannya hanya ingin menghindar hukuman dari guru, orang kerjakan. Jadi istilahnya olah sampai kepaksa. Kemudian yang motivasi eksternal keduanya itu karena dia ingin mendapatkan hadiah atau iming-iming yang diberikan Bapak Ibu guru. Kalau saya kerjakan PR tugas dengan bagus, sudah nanti dikasih oleh ibu, misalnya oleh Bu Tuti atau Pak Mamat hadiah permen. Nah, tapi jangan pandangan seperti itu tidak boleh ada pada siswa-siswi kita. Jadi yang ada itu hanyalah yang boleh itu motivasi internal itu yang harus timbul, yaitu tujuan disiplin positif yang diharapkan timbul dari siswa itu. Jadi sadar dari diri sendiri bahwa dia itu ingin mengerjakan PR, ingin mengerjakan tugasnya, ingin berangkat sekolah tepat waktu, piket sesuai aturan yang ada, itu harus timbul dari diri sendiri, tidak berdasarkan kepaksaan karena siap dihukum atau ingin mendapatkan hadiah atau ini. Jadi kita harus benar-benar memerdekakan siswa-siswi kita berdasarkan merdeka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Itu untuk merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya tadi dari yang sudah saya jelaskan tadi tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini tadi adalah hukuman oleh penghargaan. Misal di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa demikian? Jadi karena kalau kita memberikan penghargaan ke siswa yang bisa, yang agak pintar, yang mampu, maka dia nanti akan melemahkan siswa yang lainnya, yaitu siswa yang kurang mampu tadi. Jadi di sana yang akan termotivasi hanya orang siswa-siswa murid kita yang pintar saja, tapi yang kurang dalam berpikir, maka dia akan merasa lemah, dia akan merasa down atau jatuh gitu ya. Jadi penghargaan itu yang kita berikan ke siswa itu tidak boleh. Misalnya nih Ibu Yayat misalnya memberikan penghargaan ke Nerdi, Nerdi nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini maka Ibu kasih buku 1. Itu tidak boleh kan? Jadi dalam kegiatan guru penggerak ini, kegiatan hukum rewards itu tidak diperbolehkan atau penghargaan itu tidak dibolehkan kepada siswa. Yang ada kita adalah membagikan nilai disiplin positif siswa yang harus kita bagikan secara terus menerus. Jadi penghargaan itu akan merusak hubungan siapa? Yaitu hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nanti kan tidak menutup kemungkinan
siswa yang mendapatkan penghargaan itu akan dikucilkan oleh teman yang lain. Nggak kamu mah dapat penghargaan, saya nggak lebih baturan kan? Nah, di situ itu tidak boleh. Kan biasanya kita kan seperti itu ya, biasanya kita berikan penghargaan kepada siswa ketika siswa kita mendapat prestasi atau apa, itu tidak diperbolehkan. Jadi nanti akan membuat siswa-siswa yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa down, atau dia akan merasa turun lah, saya nggak ada bisa apa-apa gitu. Itu tidak diperbolehkan. Jadi yang akan menentukan kualitas juga, yaitu kualitas apa? Kualitas belajar dari siswa yang lainnya tersebut juga. Kemudian kreativitasnya akan dimatikan. Kalau kita memberikan penghargaan, maka kreativitasnya akan mati. Kenapa? Karena mereka hanya akan bertujuan berpikir dalam benak pikirannya, masih kita nanti akan mendapatkan hadiah gitu kan. Jadi yang dipikirkan anak itu hanya itu, tidak ada motivasi yang timbul benar-benar dari dirinya, karena dia hanya memikirkan tentang hadiah atau reward sekali. Jadi untuk bentuk program penghargaannya seperti apa? Ya kita memberikan yang tidak menyinggung teman-teman yang lainnya, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu tentang dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Dan ini kebutuhan dasar manusia ini ada pada setiap manusia. Jadi baik itu guru atau kita dan juga siswa atau siswi kita dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Misalkan kita kan di kelas 1 misalnya, kelas mengikuti misalnya. Siswa itu setiap harinya dia itu males-malesan, cari perhatian ke ibu gurunya atau dan sebagainya, itu dia nanti termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang mana? Di sini kan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada yang pertama bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa terima, rasa ingin diterima, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Nah, di sini kita dulu nanti harus tahu posisi kebutuhan dasar manusia atau siswa-siswi kita itu nanti yang di kelas itu harus kita bisa mengidentifikasi. Misalnya siswa itu suka cari perhatian ke guru. Nah, kalau cari perhatian ke guru misalnya, itu nanti masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang mana? Yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kalau pada yang keluar masuk dari kelas, biarpun gurunya ada di dalam, itu siswa itu nanti di sana itu kebutuhan dasar manusianya dia itu ingin kebebasan. Kemudian misalnya di kelas itu siswa itu selalu ngatur teman-temannya, diatur anak-anak harus gini, baru ini, kata si siswa tersebut. Itu siswa tersebut sedang menerapkan kebutuhan dasar mereka, yaitu penguasaan, ingin menguasai keadaan atau teman-teman yang lain dengan sikap mereka atau kata berkatanya. Kemudian kalau di kita nih di kelas misalnya, siswa itu ada yang kita kalau memberi tugas, dia biasanya misalnya gambar, ada yang gambar misalnya bunga, itu masuk ke mana kebutuhan dasar manusianya. Jadi mereka si siswa tersebut masuk ke dalam kesenangan. Jadi senangnya dia senang gambar. Kita ngasih pelajaran misalnya tentang jenis-jenis tumbuhan, kok dia malah gambar terus. Itu kesenangannya kan memang dia senangnya gambar terus. Kemudian kalau misalnya sedang belajar misalnya membuat kalimat misalnya, yang teman-teman buat kalimat, anaknya itu malah misalnya ngitung-ngitung atau membuat apa gitu. Jadi kesenangan mereka itu sama. Jadi dan dasar manusia itu berbeda-beda. Kemudian tadi penguasaan sudah, bertahan hidup nih, ya bertahan hidup. Bukan dasar manusia itu bertahan hidup itu kan semua kita atau siswa itu semua mempunyai kebutuhan dasar bertahan hidup, itu untuk membuat kita sendiri gitu, supaya kita bisa melaksanakan kehidupan kita secara layak nantinya. Jadi itu kita bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama, baik itu guru maupun murid. Tapi pertanyaan murid, jadi mengapa tidak peraturan saja di dalam kelas itu harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan nanti
itu mereka hanya akan justru akan menghindari dari peraturan itu. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas, mereka nanti akan selalu teringat, selalu akan mematuhi itu ya. Jadi di sini tentang keyakinan kelas itu kita bisa membuatnya di kelas kita masing-masing. Nanti di sini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya ada itu Bapak Ibu di sana di dalam materi yang selanjutnya. Yang mana nanti merupakan keyakinan kelas, misalnya kesepakatan kelasnya nih. Kami guru dan murid saling menyayangi, itu termasuk kesepakatan kelas. Kemudian kami murid yang semangat untuk belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, itu kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Itu keyakinan kelas ini yang pasti nantinya akan diingat oleh siswa-siswa. Kalau peraturan mungkin dia nanti justru kebanyakan melanggar seperti yang sudah kita lakukan. Tapi dengan kita melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti insya Allah kita nanti akan melaksanakan itu, dan kesalahan siswa itu tidak akan terjadi atau kasus-kasus tidak akan terjadi. Jadi teori restitusi tadi kita gunakan hanya untuk menyelesaikan masalah siswa yang nanti ada siswa bandel di kelas kita selesaikan dengan cara restitusi, bukan dihukum atau hukuman yang kita terapkan, karena akan menentukan siswa tersebut. Ini di sini ada dalam pendalaman keyakinan kelas. Di sana bisa disajikan dengan tabel T dan J. Itu tampak seperti, tidak tampak seperti, gitu kan. Kalau siswa kita kan hormat, misalnya datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Ada nggak? Karena ada biasanya kan. Jadi siswa itu ada yang disiplin benar-benar betul datang, bahkan teman kamu nggak ada yang datang ke sekolah. Tapi kan tidak semuanya. Jadi bagaimana kita nanti akan menerapkan disiplin itu pada siswa supaya bisa mengikuti siswa-siswa yang lainnya sudah disiplin sebelumnya. Nah, ini dalam materi selanjutnya itu Bapak Ibu bisa melihat tentang peraturan dan keyakinan kelas. Sudah saya katakan tadi bahwa peraturan itu selalu kembalikan, misalnya dengan contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita harus misalnya tanggung jawab. Nanti kita bisa dibuat sendiri Bapak Ibu di kelas, misalnya dengan menggunakan kertas karton atau apa. Jadi kita buat keyakinan kelas. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain, itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita di sini menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi kalau peraturan biasanya kita gunakan nanti di peraturan sekolah, bisa di luar itu. Kalau keyakinan kelas nanti kita gunakan di dalam kelas kita masing-masing. Nanti untuk mencapai siswa yang sukses dalam kegiatan belajar, dan mereka juga nanti akan menjadi seorang yang disiplin yang berprofil belajar Pancasila. Jadi keyakinan kelasnya ini contohnya ada banyak yang di sana, yaitu misalnya keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, kemudian keselamatan dan lain sebagainya. Itu di sana tentang keyakinan kelasnya dan juga peraturan yang ada. Guru misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut hukuman atau konsekuensi Bapak? Kalau misalnya nih mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena masuk sekolah telat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi nantinya ini? Ya, jadi ini termasuk hukuman. Kemudian ada lagi, jadi disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Atau kalau di kita disuruh lari mengelilingi sekolahan 3 putaran, ini juga termasuk hukuman. Kemudian mulai diminta push up 100 kali atau 50 kali karena ke sekolah misalnya karena kemarin COVID tidak menggunakan masker, itu juga termasuk hukuman. Kemudian yang konsekuensi, ini contohnya ada di bawah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau kan banyak di kelas kita si siswa tes nyoretan kertas bebaturannya, laporan ibu kertas ini dicoretan, ibu buku ini dicoretan. Nah ini harus berikan konsekuensi. Jadi misalnya dengan apa, menggantikan dengan kertas yang baru, dengan buku yang baru. Kemudian
Ada lagi misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Jadi bukan hukuman, karena kan kalau cuma kita suruh membersihkan meja kan apa-apa. Yang nggak boleh itu kita dalam arti kata menghukum. Juga kita lari lapang 10 kali atau 15 kali gara-gara kena asuh. Kemudian gara-gara tidak piket, siswa misalnya kita suruh push up, nah, itu tidak boleh. Kemudian ada contoh lagi nih, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kan kita di sini diselaraskan bahwa sepatu itu anak-anak menggunakan sepatu NB misalnya. Ada satu siswa yang menggunakan sepatu misalnya jengkel yang besar, tinggi, atau sport. Itu kita tidak boleh menghukum dengan disuruh menggunakan sepatu itu seharian karena tidak sepatu hitam. Jadi boleh disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah itu dia kan kita biasanya anak-anak dilepas sepatunya gitu kan. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, atau disuruh lari ke lapangan Senarsmi atau ke Cibareno naik lagi. Nah, itu nanti juga akan menjadi hukuman. Tapi konsekuensinya kalau pelajaran PJOK boleh, misalnya gini, Mbak Leti ngajar PJOK di sini, kemudian anak tersebut disuruh mengelilingi lapang 2 kali 3 kali boleh. Kenapa? Karena sebagai pemanasan. Kalau dalam PJOK boleh dilaksanakan seperti itu, karena itu bukan hukuman, itu untuk pemanasan dalam kegiatan olahraga. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan tahu bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini di dalam materi yang selanjutnya di sana ada contoh hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Itu akibatnya kalau kita memberikan hukuman kepada siswa-siswi kita. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dia merasa dipaksa atau paksaan, mendorong anak meyakini diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itulah hal-hal yang terjadi kepada siswa apabila kita melakukan hukuman. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi, nah ini kalau konsekuensi seperti ini, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi jangka waktu pendek itu dia akan merasa tidak nyaman ya. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang selanjutnya kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau hanya sebentar. Kalau yang tadi hukuman kan dia merasa diasingkan, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Tuh. Jadi dalam selanjutnya dari materi itu, di sana ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang gagal itu adalah yang hukuman, yang sukses itu adalah yang disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu tidak boleh. Dan selanjutnya sampai nanti yang bawah itu nanti bisa Bapak Ibu baca dalam materi itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan yang nanti akan mengembalikan anak ke dalam posisi dia awal tanpa tersakiti dan masalah akan terselesaikan. Kemudian apa itu restitusi? Nah ini Bapak Ibu nanti kan ini termasuk hal baru ya. Restitusi apa? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kata ahli yaitu Gosen pada tahun 2004. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu apa itu restitusi. Jadi tujuannya untuk mengembalikan siswa kepada karakter kuat yang mereka pada awal sebelum mereka melakukan kesalahan. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Kemudian 3 tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi pemecahan masalah, bukan menghukum. Kalau restitusi itu pemecahan masalah siswa tersebut supaya nanti baik kembali ke dalam hal yang baik yang sudah mereka miliki tadi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka nanti akan diakui lagi oleh kelompok-kelompoknya. Itu tentang kegiatan tentang restitusi. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tahu tentang restitusi. Jadi semua kita nanti bisa sama-sama bisa melakukan restitusi kepada siswa-siswi kita apabila siswa kita ini melakukan kesalahan atau yang menurut kita itu salah, melanggar terhadap peraturan atau keyakinan keras yang ada di sekolah kita. 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini harus kita miliki kita sebagai seorang guru. Dari 5 posisi kontrol itu yang pertama yaitu kita sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru ini ada 5, tapi yang harus kita punyai itu hanya yang terakhir. Yang paling bagus itu yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Jadi kalau penghukum itu nanti di sana kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa kita, itu tidak diperbolehkan. Kemudian membuat orang merasa bersalah, itu kita bicara malah terus dengan mengatakan kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu, kamu gini, kamu gitu. Nah, itu mereka siswa itu nanti akan merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi yuk lakukan demi ibu, demi bapak nak, silakan kamu misalnya belajarnya lebih giat lagi, lebih lagi. Boleh itu boleh. Dari teman, mesti teman, yang memantau. Tapi yang paling baik adalah sebagai manajer, karena dalam manajer ini kita nanti di sana akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya nanti akan menguatkan diri pribadi siswa kita. Kemudian siswa itu bisa mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dan berkualitas. Kemudian bagaimana caranya mereka itu memperbaiki keadaannya juga. Dan terus bagaimana mereka menguasai diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di sana kita sebagai manajer dituntut untuk mengatasi siswa kita di kelas dengan cara sebaik mungkin kalau bisa terapkan dengan manajer itu. Jadi kalau dengan manajer siswa itu nanti akan kembali kepada pribadi siswa yang sebaik-baiknya tanpa kita menyakiti. Kalau kita menghukum, membuat rasa bersalah, nanti sebagaimana yang saya jelaskan tadi, siswa dia akan merasa direndahkan, jadi akan merasa terkucil. Tapi kalau kita dengan sistem manajer, dia akan menghargai dirinya sendiri nanti. Jadi kalau jadi termasuk identitas gagal. Jadi kalau teman, pemantau itu termasuk ke dalam berhasil juga sukses. Apalagi ya manajer itu sangat berhasil sekali. Jadi kita nanti akan menerapkan, nanti saya akan membagikan bagaimana tentang kalau kita menjadi manajer, kita menjadi pemantau, kita sebagai teman, bagaimana kata-kata yang harus kita gunakan. Tapi itu juga nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri masing-masing nanti di dalam kelasnya. Kemudian ini ada segitiga tentang tadi segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa segitiga restitusi yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus siswa itu ada tiga langkah ya. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas siswa dulu, kemudian kita akan memvalidasi kebutuhan siswa itu, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini dalam segitiga restitusi yang halaman selanjutnya, bahwa itu dalam materi itu halaman selanjutnya itu di sana ada sebuah segitiga merah. Itu sebutnya segitiga restitusi ya, suatu teori yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus siswa-siswi kita. Jadi yang pertama kita harus menstabilkan identitas kita, siswa kita dulu. Apabila ada siswa yang melanggar, gitu, kita panggil ke kantor. Ya, di sana kita tanya, nanti stabilkan identitasnya dulu. Misalnya bagaimana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu saja ya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu termasuk kata-kata menstabilkan identitas. Jadi terus selanjutnya kita memvalidasi kebutuhan, yaitu kebutuhan dari siswa itu mengapa sih mereka itu melakukan hal itu ya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini nak, gitu kan. Itu jadi kita gunakan validasi kebutuhan. Kan siswa itu melakukan kesalahan misalnya nyolong apa misalnya nyolong apa itu Pak Yeti yang belakang itu
eh, kecapi misalnya, mengambil kecapi milik orang lain, gitu. Kan itu termasuk perbuatan yang nyolong, nggak boleh kan. Jadi tapi siswa tersebut nggak boleh kita hukum, nggak boleh kita sakiti hatinya, harus kita restitusi namanya dengan menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi kebutuhannya, kita tanyakan kenapa dia mengambil itu, apakah mungkin dia punya alasan misalnya apa, di rumah belum makan atau belum nggak dikasih uang jajan oleh orang tua misalnya kan. Jadi kita bisa menanyakan itu dulu. Jadi nanti kita harus mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk mengembalikan siswa itu ke dalam kelompoknya kepada sifat baiknya tadi, yaitu dengan misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas dengan kesepakatan tadi, misalnya dengan kita tadi apa misalnya menerapkan kebijakan universalnya, yaitu dengan nilai disiplin, kemudian gotong royongnya, menghargai orang lain, menghargai diri orang lain, itu kita harus tanyakan kepada siswa yang kelas sepakati. Dia pasti ingat nilai-nilai apa yang sepakati di kelas, nak. Oh Pak, jangan menghargai diri orang lain. Nah, kalau dia ingat ke sana, maka dia nggak akan nyolong lagi, insya Allah seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu kan? Harus kita tanyakan. Dia nanti pasti akan menjawab, saya Pak ingin menjadi orang yang ini, begini. Nah, inilah segitiga restitusi yang harus kita gunakan, Bapak Ibu semuanya, dalam menangani kasus-kasus siswa. Pasti dalam setiap kelas ini kasus masing-masing. Misalnya saat di kelas 6 ada yang siswa mengambil kecapi orang lain, kemudian ada yang mencoret-coret meja dengan tipek, kemudian mungkin di kelas Bapak Ibu yang lain ada yang punya kasus misalnya najong panto, kemudian dobolan meja dan lain sebagainya, pasti ada. Misalnya merusak net poli atau nyokelan tembokan. Nah ini suatu kasus-kasus kecil yang harus kita selesaikan sebagai guru dengan cara yang baik atau dengan cara restitusi. Ini Bapak Ibu ya yang saya sampaikan untuk hari ini, dari awal sampai akhir tadi, dari mulai tadi kebijakan universalnya, kemudian dari mulai teori kontrol, disiplin positif, sampai yang terakhir tadi yaitu tentang restitusi. Jadi semoga yang saya sampaikan ini dapat sedikit menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Nanti apabila memerlukan tentang contoh atau materi yang lain, nanti akan bisa saya share ke Bapak Ibu semuanya. Dengan tujuan kita di sini sama-sama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu anak-anak didik kita semuanya, yaitu dengan tetap menerapkan profil pelajar Pancasila, dan kita tetap menggunakan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ki pendidikan kita, yaitu bahwa kita itu kepada siswa itu harus menghamba kepada anak. Jadi kita yang melayani anak, bukan anak yang melayani kita. Dan dalam pembelajarannya kita terapkan sistem AMONG. AMONG itu ngasuh, menuntun. Jadi kita itu harus menuntun siswa-siswi kita dengan setertib-tertibnya, dengan cara sebaik-baiknya, supaya nanti siswa-siswi kita itu mencapai kemerdekaan mereka dalam belajar, dan mereka mencapai kemerdekaan dalam kehidupannya, baik di sekolah kemudian maupun di lingkungan masyarakat, dengan kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya. Demikian Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini saya bukan maksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Ini di sini saya karena mendapatkan tugas harus menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya saya malu di sini, tapi karena ini harus tugas ya saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.